Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah dengan judul Hubungan Guru dan Murid dalam Tinjauan Islam yang beranggotakan Rona Alfianti Rohmah, Cindy Dewi Pratama, dan Sri Mailani. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah membawa lancarnya pembelajaran kita ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adab guru terhadap murid. Menurut Ibnu Jam'ah Al-Syafi'i, adab guru terhadap murid antara lain antusias virus dalam memberikan pembelajaran dengan selalu mempertimbangkan kemampuan daya serap muridnya. Yang kedua adalah ketika telah selesai menjelaskan pelajaran, ada baiknya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya dan mengadakan evaluasi imtihan. Mampu mengatur waktu untuk mengadakan evaluasi terhadap kekuatan hafalan murid secara kognitif atau bisa disebut dengan memurojaah hafalannya kembali. Menasihati murid yang belajar secara berlebihan hingga melampaui batas kemampuannya dengan lemah lembut. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu dari setiap disiplin ilmu yang menjadi landasan atau kaidah bagi ilmu lainnya. Qawaid alfana allati tanqarim kepada para muridnya dan dapat menunjukkan kepada mereka referensi utama yang tersedia dalam kajian tersebut. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang etika guru terhadap murid yang telah disebutkan di dalam kitab Ihya al-Ulumuddin yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah menunjukkan kasih sayang kepada murid dan memperlakukan seperti anak sendiri. Karena ketika di rumah, orang tua murid yang utama adalah orang tuanya sendiri. Yang kedua adalah orang tua murid ketika di sekolah adalah bapak ibu guru maupun ustadz ustadzah. Yang kedua adalah meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak mencari upah, balasan dan terima kasih dengan mengajar itu, tetapi mengajar karena Allah dan mencari kedekatan diri kepada Allah, atau dalam kata lain mengajar karena lillah dan mencari ridha Allah. Yang ketiga adalah tidak meninggalkan sedikit pun nasihat kepada yang sedemikian itu, ialah dengan melarangnya mempelajari suatu tingkat sebelum berhak pada tingkat itu, dan belajar ilmu yang tersembunyi sebelum selesai ilmu yang terang. Kemudian menjelaskan tujuan menuntut ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya adalah guru tidak boleh melarang seorang murid untuk belajar sesuatu ilmu yang belum pada tingkatannya, tetapi murid masih diperbolehkan untuk belajar ilmu yang belum pada tingkatannya, tetapi harus dalam pengawasan seorang guru, dan mengarahkan seorang murid bahwa mencari ilmu itu hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang peran guru terhadap murid. Guru berperan sebagai fasilitator, yakni menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Guru bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi. Guru juga berperan sebagai pembimbing, yaitu memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam interaksi belajar mengajar agar siswa tersebut mampu belajar dengan umani dan berhasil secara efektif dan efisien. Guru juga berperan sebagai motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat belajar. Guru juga berperan sebagai organisator, yaitu mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik. Guru juga berperan sebagai manusia sumber, yakni ketika pendidik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik, baik berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau afektif, maupun sikap atau psikomotorik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang
Tanggung jawab guru terhadap murid. Guru bertanggung jawab mendidik individu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariatnya. Guru bertanggung jawab mendidik supaya peserta didik beramal soleh. Guru bertanggung jawab memegang amanah atau mendidik peserta didiknya secara adil dan tuntas. Guru juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik sebaik-baiknya dengan memperhatikan nilai-nilai humanisme. Pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya tersebut. Adab murid terhadap guru. Dalam kitab Ta'lim Ta'alim karya Syekh Az-Zarnuji diterangkan adab murid terhadap guru adalah 1. Seorang murid tidak berjalan di depan gurunya. 2. Tidak duduk di tempat gurunya. 3. Tidak memulai bicara padanya kecuali dengan izin guru. 4. Tidak berbicara di hadapan guru. 5. Tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. 6. Jangan menyakiti hati seorang guru karena ilmu yang dipelajarinya akan tidak berkah. Selanjutnya, etika murid terhadap guru. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, etika murid terhadap guru yaitu 1. Seorang murid harus membersihkan jiwanya terlebih dahulu dari akhlak yang buruk dan sifat-sifat tercela. 2. Seorang murid hendaknya tidak banyak melibatkan diri dalam urusan duniawi. 3. Seorang murid jangan menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya dan jangan pula menentang guru. 4. Bagi murid permulaan, janganlah melibatkan diri dan mendalami perbedaan pendapat para ulama karena hal demikian akan menimbulkan prasangka buruk, keraguan-raguan, dan kurang percaya terhadap kemampuan guru. 5. Seorang murid janganlah berpindah dari suatu ilmu yang terpuji karena cabang-cabangnya, kecuali ia sudah mendalami dan memahami ilmu sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.